Berdoa, menghampiri Engkau, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami. Hari ini pun hari yang baik. Karena Tuhan sudah ciptakan buat kami dan kami mau hidup di dalamnya, mensyukuri akan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Tidak lose sight, tidak kehilangan pandangan tentang siapa Engkau buat kami. Tapi pada saat yang bersamaan berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami pengharapan, berikan kepada kami juga empati untuk bisa mengerti apa yang sedang diderita oleh bangsa kami. Sehingga kami juga bisa menawarkan solusi buat semua persoalan yang sedang terjadi. Meskipun dalam perkara-perkara kecil yang kami bisa tawarkan, tapi kami tahu bahwa Tuhan berperkara atas semuanya itu. Kami buka hati dan pikiran kami untuk siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau mengurapi kami semua dan supaya kami bisa pulang dari tempat ini disegarkan, dikuatkan, beroleh pengharapan dan kami hidup di dalam iman percaya yang teguh. Stand tall in the midst of everything. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Nah, saya diberi tahu bahwa tema yang sedang dibahas di gereja ini adalah stand tall. Kebetulan memang saya tinggi sih orangnya, jadi pas ya suruh berdiri stand tall gitu. Saya kalau duduk di depan itu suka ngalangin orang yang ada di belakang saya, suka nggak enak hati gitu ya. Stand tall. Tapi saya percaya bahwa ini bukan cuma sekedar postur, bukan cuma sekedar sesuatu yang secara fisik, tapi ini berbicara mengenai memiliki keberanian ketika berhadapan dengan rasa cemas, kekhawatiran, tekanan, bahkan juga tawaran untuk berkompromi dan lain sebagainya. Nah, tahukah saudara bahwa life is more about what happens in you than what happens to you. Ini sesuatu yang saya dapatkan long time ago, bahwa hidup ini lebih tentang apa yang terjadi di dalam diri kita daripada apa yang terjadi kepada kita. Kalau saudara punya bola atau bola basket umpamanya gitu. Dan kalau saudara lemparkan bola basket itu sekuat tenaga ke bawah, maka tergantung dengan apa yang ada di dalam bola tersebut. Kalau dia udaranya penuh atau yang ada di dalam, maka dia akan bounce back dengan lebih tinggi lagi. Tetapi kalau udaranya kurang, maka dia akan bek gitu aja, bunyinya akan bek gitu aja dan tidak mampu untuk naik lagi ke atas. So life is more about what happened in you, more than about what happened to you. Dalam Proverbs Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, if you faint in the day of adversity, your strength is small. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. So, saya diberi diberitahu bahwa saya harus membahas dari 1 Samuel pasal yang ke-17 tentang kisah Daud pada saat dia harus berhadapan dengan Goliat. Tapi sebelum saya ke sana, saya ingin memberitahukan kepada saudara apa yang saya ketemukan dalam cerita tersebut. Ada 3 kata kunci yang akan menjadi penerawangan kita pada hari ini, yang menurut saya penting dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, untuk kita bisa stand tall, untuk kita bisa berdiri tegak, menghadapi keadaan yang sulit, menghadapi problem baik secara pribadi, dalam keadaan kita di tengah-tengah masyarakat yang ada sekarang ini.
Kata yang pertama adalah kita perlu tahu siapa diri kita di dalam Kristus. Bicara mengenai identitas diri kita. Nah, identitas adalah siapa kita, who we are, siapa kita. Penting saudara untuk kita punya gambar diri yang benar, punya identitas diri yang benar. Termasuk di dalamnya adalah apa yang kita percayai. Nilai-nilai apa yang kita pegang dalam hidup ini. Gitu. Kalau kita bicara nilai, kita bicara mengenai sesuatu yang kita rela bayarkan untuk mendapatkannya. Nilai bicara mengenai what's important to us, apa yang penting dalam hidup kita. Apa yang tidak bisa dinegosiasi dalam hidup kita, nggak bisa dikompromikan dalam hidup kita. Itu bicara nilai, dan itu semua ada atau menggambarkan pribadi kita. Menggambarkan pribadi kita. Nah, kita harus tahu siapa kita di dalam Kristus. Karena siapa kita jauh lebih penting dari apa yang kita lakukan atau apa yang kita miliki. Siapa kita jauh lebih penting dari apa yang kita lakukan atau apa yang kita miliki. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu tahu siapa kita di dalam Kristus. Bahwa kita ini dikasihi, kita ini dipilih, kita ini sudah ditebus. Kita ini biji mata Allah sendiri. Kita ini umat kesayangannya, bahwa kita ini God's masterpiece. Ya. Setiap kita harus punya gambar diri yang benar. Nah, kalau kita punya gambar diri yang benar, punya identitas diri yang benar, maka kita nggak perlu sibuk cari validasi dari orang lain. Nggak perlu cari validasi dari orang lain. Ya, I'm not defined by what I can do, but by what God has already done in me. Ya, saya tidak didefinisikan oleh apa yang dapat saya lakukan, tetapi oleh apa yang Tuhan telah lakukan dalam diri saya. Itu yang seharusnya menjadi identitas diri kita. Kata kedua yang saya pelajari dalam saya membaca 1 Samuel pasal yang ke-17 adalah kata integritas, integrity. Ya, merupakan suatu keselarasan antara keyakinan atau nilai-nilai yang kita percayai dengan tindakan kita. The alignment between your inner conviction and your outward action. Ada satu keselarasan antara apa yang menjadi keyakinan kita, nilai-nilai yang kita percayai dengan tindakan kita. Nah, kalau hidup konsisten sesuai dengan identitas kita, baik di depan orang maupun ketika tidak ada yang melihat. Because that's who you are, harusnya demikian. Ada konsistensi antara apa yang Tuhan katakan tentang kita dan juga akan apa yang kita hidupi. Nah, kalau kita bilang bahwa kita ini anak terang, maka kita harus berjalan di dalam terang tersebut. Betul? Kalau kita bilang bahwa kita ini orang beriman, maka kita harus menunjukkan dalam hidup kita iman kita. Nah, yang berikutnya selain identitas diri dan integritas yang harus dimiliki untuk kita bisa berdiri tegak atau stand tall adalah confidence atau kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri atau confidence datang ketika kita tahu siapa kita, identitas kita, siapa kita dalam Kristus, dan ketika kita menghidupinya. Sebab kenapa seseorang tidak percaya diri? Karena mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Tidak selaras, tidak ada integrasi. Kurangnya integritas akan melemahkan confidence, akan melemahkan kepercayaan diri. Betul nggak?
Ketika apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan identitas kita, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang, maka jadinya kita ini nggak pede. Nggak punya confidence. Karena ada apa? Ada tuduhan. Ada tuduhan kepada kita. Hei, meskipun orang lain semua nggak dengar, tapi kita dengar. Lu ngomong doang nih. Gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ada tuduhan, makanya jadi kurang apa? Kurang percaya diri. Nah, 3 hal ini yang saya ketemukan pada saat saya membaca 1 Samuel pasal yang ke-17. Nah, karena pasalnya panjang sekali, sudah baca sendiri di rumah. Saya akan tunjukkan beberapa hal saja. Ya toh? Yang pertama, Daud ini dia stand tall, dia berdiri tegak meskipun tidak ada yang memperhatikan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan pada Allah yang hidup. Sudah bayangkan, setiap kali dalam mengembalakan domba-domba ayahnya, ketika Daud harus berhadapan dengan singa ataupun beruang di padang gurun, tidak ada orang lain yang bisa tolong dia selain Tuhan sendiri. Mau minta tolong sama siapa dia? Dia sendirian di situ. Ya, kakak-kakaknya ada yang jadi tentara bergabung sama Saul dan ayahnya ada di rumah. Gak ada yang bisa tolong dia selain Tuhan sendiri. Dan setiap kali Daud berhadapan dengan kejadian serupa, Daud merasakan pertolongan Tuhan. Daud mengalami sendiri bagaimana Tuhan membantu dia, memberikan keberanian kepada dia untuk menghadapi cakar singa dan beruang yang datang untuk memangsa domba-dombanya. Padahal sebetulnya Daud punya pilihan untuk melarikan diri. Dia punya pilihan untuk ambil jalan lain. Dan saya yakin ayahnya akan maklum kalau dia kabur. Betul nggak? Saya akan begitu paling nggak kalau saya jadi ayahnya. Ya nggak apa-apa deh, domba kita bisa beli lagi gitu umpamanya. Yang penting kamu selamat gitu loh. Tetapi yang luar biasa adalah dia tidak mundur. Dia stand tall. Meskipun sebetulnya kalau dia lari ketakutan gak ada yang lihat. Siapa yang mau lihat? Yang lihat ya singa. Yang lihat dia beruang. Yang lihat dia domba-dombanya gitu. Waktu dia lari gak ada yang lihat. Namun Daud mengambil keputusan untuk tetap berani berhadapan dengan binatang buas. Dan dia memilih untuk bertanggung jawab terhadap 2 atau 3 domba. Itu yang kakaknya bilang. Yang dipercayakan kepada dia. Meskipun tidak ada yang melihat. Itu sebabnya kemudian dia berani berdiri tegak di hadapan Goliat. Karena dia sudah berkali-kali berdiri tegak. Berhadapan dengan singa dan beruang. Dan dia sudah berkali-kali berdiri tegak di hadapan Tuhan. Di tempat yang tersembunyi. What you do in secret determines how you stand in public. Apa yang saudara lakukan di tempat yang tidak kelihatan akan menentukan bagaimana saudara berdiri di depan orang. Ya. Daud mulai membangun integritas sejak dia masih muda.
menghidupi apa yang dia yakini, baik ketika dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Integritas dimulai dari tempat tersembunyi. Apa yang terjadi di padang gurun ketika tidak ada yang melihat, mempersiapkan Daud untuk bisa menghadapi panggung yang lebih besar di hadapan banyak orang. Dan siapa yang sangka tanggung jawabnya terhadap domba-domba ayahnya yang hanya 2-3 ekor itu membuat Daud dipercaya Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Ketika dia sampai di tempat pertempuran, kalau saudara baca kisahnya, dia bukan cuma sekedar omong doang. Tetapi dia sungguh-sungguh maju untuk menghadapi Goliat. Justru pada saat Raja Saul dan semua tentaranya ketakutan dan hanya bisa menonton. Nah pertanyaannya, apa yang Daud yakini? Kenapa dia bisa begitu berani? Ya karena dia menghidupi apa yang dia yakini. Dia adalah orang yang punya integritas, dan orang yang punya integritas adalah orang yang bisa diandalkan. Proverbs 10 ayat 9 dalam bahasa Inggris dikatakan, whoever walks in integrity walks securely. But he who makes his ways crooked will be found out. Bahasa Indonesianya agak sedikit berbeda, dikatakan siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Jadi itu yang pertama, dia stand tall, dia tetap berdiri tegak meskipun tidak ada yang memperhatikan. Saya pernah pergi ke Jepang dan ada di sebuah department store, dan department store itu udah mau tutup, udah sepi. Nah saya karena kepengen pergi ke WC, jadi saya kemudian daripada di luar susah nyari, masuk ke department store dan saya cari WC. Dan begitu keluar dari WC, saya temukan bahwa para pekerja ini siap seperti ini kemudian bow down. Pada saat tokonya mau tutup. Saya bingung karena nggak ada orang sama sekali di situ. Udah sepi. Saya pikir dia hormat sama siapa ya? Tapi kemudian saya ketahui bahwa itulah yang menjadi nilai mereka. Itulah yang kemudian jadi jati diri mereka. Meskipun tidak ada yang melihat, begitulah mereka. Baik ada orang maupun gak ada orang, mereka punya sikap hormat. Sesuatu yang menarik. Saya gak sempat difoto. Karena kaget. Dia hormat sama siapa? Udah gak ada orang. Meskipun tidak ada yang melihat. Identitasnya jelas. Perlu orang-orang seperti ini. Saya berdoa muncul dari jemaat sini orang-orang yang seperti ini. Yang kedua, stand tall meskipun semua orang meragukan dia. Yaitu orang-orang, banyak orang memandang Daud hanyalah, oh itu anak bungsu dari Isai. Oh itu dia cuman gembala domba. Cuman dombanya pun gak banyak, cuman 2 atau 3 gitu ya. Dia cuman seorang pengantar makanan buat kakak-kakaknya, anak muda yang tidak berpengalaman perang. Ya, sok tahu tuh, belagak berani gitu. Ya, besar mulut tuh. Sampai-sampai dia direndahkan sendiri sama Raja Saul. Pimpinannya. 1 Samuel 17 ayat 33 katakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia dari sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi what an encouragement. Datang dari
rajanya sendiri. Bilang, gak mungkin kamu bisa. Kamu masih muda. Jadi dia diremehkan, dia dikecilkan. Kakaknya bilang, sok tahu kamu. Kamu bandel sih. Gitu ya. Memang watakmu begitu dari dulu. Kakak-kakaknya bilang begitu. Bahkan musuhnya pun Goliat menghina Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat 42 dikatakan ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud. Serta melihat dia, dihinanya Daud. Karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Jadi sama rajanya sendiri direndahkan, sama kakak-kakaknya sendiri dianggap enteng, ya toh? Sama musuhnya pun dia dihina. Dia tetap stand tall. Tetap dia tegak. Meskipun dia diremehkan, meskipun dia dianggap enteng, meskipun dia dibilang masih muda, belum punya pengalaman, dan lain sebagainya. Daud tidak mundur. Kepercayaan diri Daud ini keluar dari mana? Dari identitasnya. Dari keyakinan dia tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kalau saudara mundur satu chapter, di 1 Samuel 16, saudara temukan bahwa dia dipilih Tuhan, diurapi untuk jadi raja atas Israel. 1 Samuel 16 ayat 12-13 kita bisa baca. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan. Ini kayaknya dia benar-benar merah mukanya. So disebut berkali-kali mukanya merah. Bukan cuma sama Samuel, cuma sama Goliat juga bilang muka lu merah gitu. Matanya indah gitu. Parasnya elok, ya memang dia begitu. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Situ saudara-saudara ya tahu, tapi tetap menghina, tetap merendahkan dia. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara bayangkan, kalau dia sibuk cari validasi dari orang lain, maka dia nggak punya rasa percaya diri. Kalau dia sibuk cari validasi daripada kakak-kakaknya, maka dia nggak berani. Jadi identitas diri Daud ini yang membentuk sebuah fondasi dalam hidupnya sejak dari masa mudanya. Untuk dia bisa melakukan perkara-perkara besar. Identitas diri merupakan hal yang sangat mendasar yang menentukan masa depan seseorang. Dari identitas diri seseorang, kita mendapatkan, dari identitas diri seseorang mendapatkan harga diri. Yaitu nilai yang diletakkan atas dirinya sendiri. Nah kalau kita pelajari Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa beberapa hamba Tuhan bergumul dengan identitas dirinya. Mereka mengalami identity crisis, mereka mengalami krisis identitas. Dan gak peduli bagaimana Tuhan kemudian menyatakan rencananya atas kehidupan mereka, karena krisis identitas mereka jadi gak percaya. Gak percaya bahwa mereka bisa, gak percaya bahwa mereka sanggup, mereka gak percaya bahwa mereka lah orangnya, orang lain kali, bukan saya gitu. Karena apa? Karena mereka punya krisis identitas. Musa umpamanya, karena dia gagap, karena dia merasa bukan dia, bagaimana aku bisa bicara jadi pemimpin kalau ngomong aja aku lama gitu. Gideon, hal yang sama. Yeremia juga sama. Dan Tuhan harus berurusan dulu memperbaiki identitas diri mereka sebelum Tuhan bisa menjalankan rencananya atas kehidupan mereka. Nah, Daud berbeda. Daud punya identitas diri yang benar dan dia bukan cuma ngomong doang. Itu sebabnya dia punya kepercayaan diri. Dia punya confidence untuk menghadapi Goliat. Dan confidence-nya bukan datang dari itu saja, tapi datang juga dari pengalaman-pengalaman pribadinya. Di mana? Di saat orang nggak lihat.
yaitu di padang gurun. Ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Bayangin saudara, yang paling repot itu begini. Kalau saudara umpamanya berhadapan dengan singa dan beruang, dan saudara menang, tapi nggak ada yang lihat. Terus cerita, siapa yang mau percaya? Lo betul kan ya? Saudara bilang, wah itu begini ya, wah itu gini. Lu kayaknya too good to be true kayaknya. Terlalu, lu membesar-besarkan gitu kan. Sulit sebetulnya Daud ini. Karena gak ada yang lihat. Di sini gak ada yang lihat. Tapi di sana ada yang lihat. Di sana ada yang lihat. Di atas ada yang lihat. Di bawah gak ada yang lihat. Gak ada yang perhatikan. Di atas ada yang perhatikan. Dan yang di atas lihat the quality of his life. Kualitas hidupnya. Jadi meskipun tidak ada yang memperhatikan mungkin saudara. Meskipun tidak ada yang memuji saudara. Tidak ada yang tepuk tangan. Ketika saudara melakukan hal yang benar. Di mana seharusnya saudara bisa saja melakukan yang tidak benar dan tidak kelihatan orang. Maksudnya tidak ada yang tahu kalau saudara melakukan yang tidak benar. Tetapi karena saudara punya identitas diri yang jelas, saya tidak akan lakukan. Saya tidak akan ambil uang orang. Saya nggak akan ambil uang perusahaan. Saya nggak akan lakukan ini. Saya nggak akan lakukan itu. Meskipun kalau saya lakukan pun tidak ada yang melihat. Tetapi kita seringkali lupa bahwa meskipun tidak ada yang melihat, yang di atas itu lihat. Nah, perhatikan, dari pengalamannya sebagai gembala domba, Daud mengenal bahwa Tuhan itu ternyata hidup. Perhatikan, 1 Samuel 17 ayat 37, dia ngomong begini, luar biasa. Dia ngomong begini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, Gidah, gitu kalau bahasa sekarang, Gidah, pergi sono, selalu deh, gitu kan. Pergilah. Dia cuma bisa bilang gini, God bless you ya, gitu. Ya kan? Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Tuhan yang telah, dia juga yang akan. Tuhan yang telah, dia juga yang akan. Tuhan yang telah, dia juga yang akan. Tuhan yang telah, Tuhan juga yang akan. Tuhan juga yang telah menolong kau di masa yang lalu. Tuhan yang telah campur tangan dalam hidupmu di masa yang lalu. Tuhan yang telah buat perkara-perkara ajaib di masa yang lalu. Tuhan juga yang akan lakukan di masa yang akan datang. Tuhan yang telah dan Tuhan yang akan. Tuhan yang telah dan Tuhan yang akan. Berarti Daud mempunyai right understanding about God. Bahwa Tuhan itu konsisten. Bahwa Tuhan itu setia dalam panggilannya, dalam janjinya. Dia tidak berubah. Biar itu jadi keyakinan kita juga. Tuhan yang telah menolong kita. Tuhan yang telah menolong keluarga kita. Tuhan yang telah menolong bangsa kita. Tuhan juga yang akan menolong lagi. Because He is faithful. He is just. Dan biar itu jadi keyakinan kita. Daud mempercayai Tuhan juga akan hasil akhir yang baik. 1 Samuel 17 ayat 45-47 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang-orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yang ketiga, yang terakhir, Daud stand tall, meskipun dia berbeda. Kenapa? Karena dia disuruh pakai baju tentara, dia nggak bisa pakai. Dia nggak bisa goyang, saudara. Bukan cuma karena dia belum pernah punya pengalaman, juga mungkin karena badannya masih kecil. Belum pernah latihan bodybuilder untuk bisa mengangkat baju sirah, untuk bisa pakai lembing dan lain sebagainya. Ayat ke-40 dari 1 sampai 17, lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya ke dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat-tempat batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Sekali lagi kita lihat di sini Daud nyaman dengan siapa dirinya. Daud nyaman dengan apa yang ada di tangannya. Dan saudara nggak perlu kopi, iri, cemburu sama gift-nya orang lain, sama talentanya orang lain, sama bakatnya orang lain, sama karunia-nya orang lain, sama calling-nya orang lain. Berdirilah tegak dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Tahukah saudara, saya ini ketika saya masih mengembalakan sebagai gembala senior dari JPCC, sekarang udah enggak, saya lupa kasih update tadi. Tapi masih di tim pastoral. Tahukah saudara, di sekeliling saya itu orang-orang multi talenta? Hampir semua yang ada pada saat saya mulai, hampir semua itu penyanyi. Bisa main musik, pandai berbicara, jago bahasa Inggris, bisa nulis lagu. Saya suka iri sama mereka dulu. Iri maksud saya gini, lu enak ya, saya bilang gitu. Kalau udah gak tahu mesti ngomong apa, nyanyi aja udah. untuk supaya mengisi waktu yang masih ada. Kalau dia udah nggak tahu mau ngomong apa, dia nyanyi. Ya mari kita memuji Tuhan sama-sama. Saya bilang, lah saya nggak bisa. Penuh dengan multi talent. Tapi di situ Tuhan mengajar saya untuk happy with what I have. Untuk stand tall meskipun saya berbeda dengan yang lain. Nah, keputusan Daud untuk tidak memakai apa yang ditawarkan oleh Raja Saul itu merupakan suatu keberanian tersendiri. Ini raja loh yang nawarin. Dan ini sekaligus menyatakan nilai-nilai yang Daud percayai selama ini. Dan inilah polanya Tuhan bekerja dalam mendatangkan keajaiban, mujizat untuk menolong umatnya. Dia selalu mulai dengan apa yang ada di tangan kita, meskipun itu kecil dan insignificant. Itu pola. Tadi kita sempat belajar soal pola dan pattern. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Waktu saya sudah mau habis. Kita perlu membangun hidup kita di atas identitas diri yang benar.
berdasarkan apa kata Tuhan tentang kita. Sehingga kita nggak perlu sibuk cari validasi daripada orang lain. Kemudian dengan pertolongan Roh Kudus, kita hidup, berkelakuan, berbisnis, bekerja, bersosialisasi sesuai dengan identitas kita. Sehingga kita nggak hidup double life. Sehingga kita nggak perlu cover up. Karena kita punya identitas, punya integritas, because we walk the talk. Kalau identitas dan integritas ada, maka confidence akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena tidak ada yang menuduh kita. Otomatis confidence akan muncul dengan sendirinya. Dan kita belajar identitas, integritas, dan confidence ini yang dimiliki oleh Daud dalam kisah ini. Sehingga mempengaruhi bagaimana dia mengambil keputusan yang pada akhirnya mempengaruhi masa depan dia dan masa depan bangsanya. Saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan hari ini betul-betul resonate in your heart dan membuat saudara kemudian bangkit. Ayo, sama-sama kita bisa. Karena Tuhan sudah menebus kita, membayar kita dengan harga yang mahal. Mari kita hampiri Dia dalam doa. Saya bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang melanjutkan, hamba-Mu sudah selesai. Tolong umat-Mu untuk mengerti siapa mereka di hadapan-Mu. Tolong mereka untuk berhenti cari validasi daripada orang lain. Karena Engkau sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa buat setiap kami. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan apa yang kami yakini tanpa perlu kami berkompromi dengan dosa. Sehingga muncul keyakinan, muncul kepercayaan diri dalam kami melakukan segala sesuatu, bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi karena siapa Engkau dalam hidup kami. Aku berdoa dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saya undang saudara semua bangkit berdiri. Saya diminta sekaligus menutup kebaktian ini. Sekali lagi, we speak peace over our city, speak peace over our country. Shalom buat Indonesia, buat kota kita yang tercinta, buat ibu kota kita. Shalom hari ini pada saat pujian, penyembahan dinaikkan di mana-mana. Shalom, damai sejahtera Allah, ketenangan, ketentraman itu menjaga negara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saudara-saudara kekasih, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia daripada Yesus Kristus, serta persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemana engkau pergi, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Hari ini pun Tuhan ciptakan untuk kita menikmati kebaikannya dalam nama Yesus. Amin. Amin.